wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas rahmat Allah yang Maha Kuasa, karena Allah telah memberikan kesehatan, rahmat panjang umur, dan keberkahan rezeki kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah berhadir pada hari ini. Baiklah ibu-ibu, pada hari ini kita akan membahas masih dengan modul kesehatan dan gizi, yang pada minggu lalu kita telah membahas pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Nah, untuk hari ini kita masuk ke sesi kedua. Pada minggu lalu sudah saya katakan kalau kita dalam modul 3 ini mempunyai 3 pembahasan. Yang pertama, sesi 1 itu adalah pentingnya kesehatan gizi dan layanan kesehatan pada ibu hamil. Sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Untuk pertemuan ini kita akan membahas pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Dan untuk bulan depan kita akan membahas kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Sebelum kita memulai untuk sesi ini, saya tanya dulu kepada ibu-ibu. Untuk minggu lalu, untuk pertemuan yang lalu, pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil, apa ibu-ibu di sini sudah paham? Alhamdulillah sudah paham ya. Pada minggu lalu kita sudah membahas bahwa agar anak menjadi pintar dan tumbuh optimum, yang perlu diperhatikan oleh keluarga adalah masa penting, yakni masa penting anak itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari kapan ibu-ibu? Ya, dimulai dari kehamilan 9 bulan atau 270 hari pertama sampai umur 2 tahun. Oke. Baik, hari ini kita langsung ke materi. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Di sini ada sebuah diklat. Jadi, untuk balita, pertama kita akan bahas adalah ASI eksklusif. Nah, ibu-ibu, di sini ibu-ibu kan sudah diberitahu, saya rasa semua ibu-ibu di sini sudah tahu bahwa saat bayi baru lahir sampai berusia 6 bulan itu hanya diberikan ASI saja. Nah, kenapa bayi dari umur 0 sampai 6 bulan itu hanya diberikan ASI saja? Karena ASI saja itu sudah cukup dan sesuai untuk perut bayi yang masih sangat kecil. Nah, dengan memberikan ASI saja selama 6 bulan pertama, itu akan melindungi bayi dari berbagai macam penyakit seperti diare, infeksi saluran pernafasan. Ibu memberi ASI saja kepada bayi selama 6 bulan pertama dan tidak pernah mengalami menstruasi, akan terhindar dari kehamilan. Dari 0 sampai 6 bulan berarti bayi hanya menerima ASI saja. Nah, setelah umur 6 bulan baru diberikan makanan pelengkap ASI. Nah, untuk umur 6 bulan ke atas itu ASI tetap. Berikanlah ASI kepada anak dari umur 0 sampai 2 tahun. ASI eksklusif. ASI eksklusif itu ASI saja diberikan sampai bayi umur 6 bulan. Selanjutnya, ASI eksklusif untuk bayi teruskan berikan ASI sampai bayi berumur 2 tahun. Susui bayi sesering mungkin, semau bayi, jangan dipaksakan. Nah, jika ibu, misalnya ibu ke sawah, takut anak kelaparan misalnya. Nah, dengan kan banyak mungkin di kampung-kampung yang ibu merasa karena ke sawah perlu, jadi otomatis yang diberikan ke anak adalah makanan selain ASI. Nah, ibu, kita punya cara, yaitu jika di saat bayi itu masih menyusui kan susu kita itu banyak, maka perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Jadi tidak ada alasan bagi ibu memberikan selain ASI kepada anak bayi umur di bawah 6 bulan. Nah, sekarang MPASI. Apa itu MPASI? MPASI adalah makanan pendamping ASI. Nah,
Untuk makanan pendamping ASI itu diberikan secara bertahap mulai usia 6 bulan. Ingat ya Ibu-ibu, mulai usia 6 bulan. Nah, untuk memberi makanan pendamping ASI itu juga perlu tahap. Pertama itu umur 6 sampai 9 bulan. Untuk umur 6 sampai 9 bulan, pertama diberikan makanan lumat 2 sampai 3 kali dalam sehari. Dan makanan selingan 1 sampai dengan 2 kali sehari. Makanan selingannya itu boleh buah atau biskuit. Nah, dengan porsi 2 sampai 3 sendok makan. Hingga setengah mangkuk. Ingat ya Ibu, jangan memberikan makanan kepada anak sekenyang-kenyangnya, karena bayi kan tidak bisa bilang udah kenyang. Jadi dari ibu-ibu lah bisa mencegah. Bisa jangan sampai memberi bayi itu sampai kekenyangan. Nah, untuk umur 9 sampai 12 bulan, makanan lembek atau dicincang. Dia lembek tapi dicincang, tidak perlu dibuat seperti bubur. Berikan 3 sampai 4 kali sehari. Berikan berkali-kali, jangan sekali beri banyak, tapi berikan walaupun sedikit tapi berkali-kali. Dan makanan selingan yang dapat dipegang anak 1 sampai 2 kali sehari. Berikan setengah hingga 3/4 mangkuk. Untuk umur 12 bulan ke atas, berarti untuk umur setahun ke atas, anak diberikan makanan keluarga. Nah ibu, anak itu baru bisa diberikan nasi, makanan keluarga itu di umur di atas 1 tahun. Selanjutnya layanan di posyandu. Jadi anak untuk bayi dan ibu hamil itu wajib mendapatkan layanan posyandu. Untuk apa layanan posyandu? Pertama adalah mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Posyandu itu adalah untuk memantau pertumbuhan balita sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. Layanan posyandu, dengan ada posyandu itu anak dapat memperoleh imunisasi lengkap. Kelima, pemantauan berat badan ibu hamil untuk ibu hamil dan memperoleh tablet tambah darah atau TTD serta imunisasi tetanus toksoid. Dan layanan posyandunya lagi adalah ibu nifas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambahan darah TTD. Bawalah, ingat ibu-ibu, dalam PKH kita dalam komponen fasilitas kesehatan, ibu kewajiban kita sebagai fasilitas kesehatan adalah wajib menghadiri posyandu setiap bulannya. Untuk anak balita, hadiri posyandu dari umur 6 tahun ke bawah. Oke ibu-ibu, semoga dengan pembelajaran hari ini ibu-ibu mampu mempraktekkan di rumah, atau ibu-ibu mampu memahami bahwa untuk ibu menyusui dan balita, pertama untuk ibu yang menyusui, ingat bayi itu diberikan ASI saja selama 6 bulan, itu pertama. Yang kedua, lanjutkan ASI sampai 2 tahun. Yang ketiga, makanan pendamping ASI diberikan secara bertahap dimulai dari usia 6 bulan. Selanjutnya, membawa bayi dan anak ke posyandu sebulan sekali. Anak balita wajib dibawakan ke posyandu sampai umur 6 tahun. Dan selanjutnya adalah ibu dan anak makan dengan gizi seimbang. Oke, untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih kepada ibu-ibu yang masih bersemangat sampai saat terakhir ini, pembelajaran ini. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menjaga kesehatan untuk menghindari dari virus COVID-19 dengan mencuci tangan sesuai dengan protokol kesehatan. Baiklah ibu-ibu, sekarang mari kita praktekkan cara mencuci tangan yang benar. Pertama, cuci tangan pada air yang mengalir.
air dengan menggunakan sabun.